Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih. ونشكره على وافر عطائه ورافده ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah solat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini, dengan selalu memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah, ya Pak ya. Alhamdulillah. Memperbanyak kalimat itu, kemudian dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bukti dan ciri ya dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawat itu keluar dari lisan kita masing-masing ya, dari hati dan lisan kita sebagai doa penghormatan ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan, kemudian kesetiaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita enggak pakai kitab. Jadi kita membahas ya, kita hadir di majelis ini yaitu khusus, yaitu majelis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam atau zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir ingin mendengarkan, ingin mengingat kembali ya, bagaimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mulianya beliau, bagaimana dasar-dasar dalam Al-Quran ya, kemudian bagaimana penilaian atau pandangan para sahabat yang hidup di zaman beliau ya, baik itu sahabat yang lebih kecil dari beliau, baik sahabat itu yang sama besar dengan beliau, baik sahabat tersebut yang sudah lebih tua dari beliau. Maksudnya apa Pak? Misalnya Nabi baru lahir, beliau sudah tua atau sudah berumur. Itu hebatnya. Bagaimana semua ini menilai Muhammad itu bagaimana gitu loh. Semuanya tercatat dalam sejarah kita. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya akan mulai ada dua ayat ya, dua ayat
yang saya yakin kalau kita baca ini, ayat ini, kita tahu, wah itu tentang ini gitu loh. Sekalipun kita nggak bisa bahasa Arab, sekalipun kita belum bisa bahasa Arab, tetapi dengan mendengarkan baik-baik, insya Allah kita akan merasalah gitu. Ini ayat ini tentang siapa gitu loh. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, ini dalam surat Ali Imran. Yang kedua saya bacakan dalam surat Al-Ahzab, ya. Ali Imran begini bunyinya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ali Imran. Al-Ahzab. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Sadaqallahul azim. Sudah pasti ayat ini kita akan mengira itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mengenal, mengetahui dan bisa merasakan makna suatu kejadian atau makna suatu masa kalau kita tidak mengerti dan paham tentang apa yang terjadi di sebuah masa itu dia. Suatu masa biasa-biasa saja kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di masa itu gitu loh. Sederhananya, seseorang nggak akan mengerti, nggak akan tahu, nggak akan terkagum dengan peristiwa Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau dia nggak menyadari, tidak memahami, tidak mengetahui siapa yang lahir pada waktu itu. Siapa beliau itu loh? Siapa beliau ini? Kita contoh sederhana saja. Di negara kita sebagai rakyat Indonesia ini kira-kira apa dalam kita berbangsa dan bernegara ini Bapak Ibu? Momen yang berharga di negara kita ini kira-kira apa Pak? Kemerdekaan. Wah, besar sekali ya. Puluhan tahun ya, bahkan ratusan tahun kita dijajah gitu ya Pak ya. Tahu-tahu dianugerahkan sebuah kemerdekaan ya Pak ya. Kalau kita merenung subhanallah ya, kemerdekaan itu sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa gitu Pak ya. Kalau kita belum merdeka bagaimana ya kan? Jangankan mikir untuk sekolah tinggi ya Pak. Jangankan mikir untuk sekolah anak, jangankan mikir untuk pembangunan apa-apa, jalan semuanya belum kepikir. Tetapi itu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kira-kira Pak orang yang tidak setuju di negara ini ketika kita memperingati misalnya hari kemerdekaan? Apa? Ada enggak Pak?
Yang melarang itu jangan ya. Apa itu kemerdekaan? Ya, padahal dia hidup di Indonesia, dia pakai KTP Indonesia, dia mengaku orang Indonesia, tetapi tidak gembira dengan apa, Pak? Dengan memperingati hari kemerdekaan. Itu sederhana sekali. Wajar-wajar misalnya kan, ada dua orang hamba suami istri, ya kan, yang alhamdulillah sudah bertahun-tahun misalnya, ya, menjalani hidup rumah tangga, dikaruniai banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 tahun, 20 tahun, ya. Tahu-tahu si bapak bilang ke ibu, "Bu, kita nih sudah lama gitu ya. Masya Allah, hidup berkeluarga, banyak karunia Allah gitu loh. Memang selama ini enggak pernah bapak itu minta permohonan sekali ini gitu loh. Ya, gimana kalau kita rayakanlah sekali-kali gitu, mungkin hari pernikahan kita itu, ya, hari yang sakral bagi kita berdua, yang sangat mulia. Itu sangat wajar sekali, Pak. Karena mungkin subhanallah untuk mengenang gitu, Pak, ya. Sungguh tidak ada celaan. Ya, hanya untuk mengenang, gembira dengan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebatas hidup biasa saja gitu loh. Kenegaraan, hidup berbangsa dan bernegara, kemudian hidup berkeluarga. Terus bagaimana dengan memperingati, ya, Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul itu siapa, Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Oh, kalau bisa kita simpulkan, beliau itu adalah orang nomor 1 dalam hati kita. Hamba harus nomor 1 dalam hati kita, Pak. Di dunia dan di akhirat. Harus jadi orang nomor 1. Kalau Nabi masih orang nomor 2, nggak bisa. Saya lebih mencintai anak saya daripada Nabi. Nggak boleh. Gitu. Saya lebih mencintai papa dan mama saya dari Nabi. Nggak boleh. Nabi harus nomor 1 dalam hidup kita. Dalilnya, banyak, ya. Saya bacakan. Saya menambah dalam surat Al-Ahzab. Qala Allah Ta'ala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Itu sederhana sekali, ya. Firman Allah itu jelas sekali, ya, Pak. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih diutamakan, ya, oleh orang mukmin di hatinya, min anfusihim, bahkan dari dirinya sendiri. Saya ini, Pak, si Azmi ini, Pak, ya, punya jiwa dan diri dia ini, dia harus mendahulukan Nabi daripada diri saya. Dan ini terjadi, ya, di masa sahabat. Sangat jelas sekali dalilnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi." Ya, dalam riwayat pakai harta, ya. Dalam riwayat min waladihi, min wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai aku lebih dicintainya. Aku lebih dicintainya dari siapa? Dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia yang ada di bumi ini, Pak. Nabi itu harus nomor 1 dalam hati kita. Suatu hari Sayyidina Umar berkata kepada baginda Nabi, di depan Nabi beliau duduk. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbun nas ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Sayyidina Umar pernah berkata kepada Rasulullah, pernah menyampaikan langsung kepada Rasulullah. Apa kata beliau? "Wahai baginda Nabi, baginda adalah orang yang paling saya cintai
di dunia ini dan di akhirat. Pokoknya orang yang paling saya cintai dari segala sesuatu, kata Sayyidina Umar. Dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Pertama, Sayyidina Umar masih apa Pak? Masih mendahulukan dirinya daripada Rasulullah SAW. Saya mencintai Rasulullah lebih daripada segala sesuatu, kata Sayyidina Umar. Di depan Rasulullah menyampaikan, kecuali dari diriku. Terus apa kata Nabi SAW? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidak wahai Umar, bukan begitu wahai Umar. Sampai aku engkau cintai daripada dirimu sendiri. Sampai itu permohonan Rasulullah SAW. Sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Oh begitu wahai Nabi. Iya Umar. Lalu Sayyidina Umar mengungkapkan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' wa min nafsi. Ketika itu Sayyidina Umar langsung merubah prinsipnya, merubah apa? Motonya dalam hidupnya gitu, dirubahnya. Yang semula dia masih mementingkan dirinya, ketika dibetulkan oleh Rasulullah SAW, langsung beliau sampaikan, iya wahai Rasulullah SAW, sungguh baginda adalah orang yang aku cintai dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Bahkan dari diriku sendiri. Itu maknanya apa Pak? Nabi itu harus nomor satu ya dalam hidup kita ini. Ketika itu setelah Sayyidina Umar menyampaikan, apa kata Nabi? Al-ana ya Umar. Ya, ini hadis terkenal Pak. Al-ana ya Umar. Al-ana itu apa? Artinya sekarang wahai Umar. Maknanya apa sekarang? Sekarang baru sempurna keimananmu. Berarti sebelum kita mendahulukan Nabi, menomorsatukan Nabi dalam hidup ini, keimanan kita belum sempurna Pak. Mukmin kita itu belum sempurna, Islam kita itu belum sempurna. Dahulukan, nomor satukan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, di hati kita ini. Ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala, baru kata Rasulullah SAW, Al-ana ya Umar. Sekarang baru sempurna keimananmu. Itu salah satu penjelasan pentingnya Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Nabi itu mulia beliau Pak, bukan hanya di dunia saja, dunia dan akhirat. Nabi itu mulia beliau itu bukan hanya dalam pandangan kaum mukminin dan mukminat, tetapi selain mukminin dan mukminat, ya, diakui oleh beliau. Nanti kita sampaikan bagaimana sejarah. Ya. Nabi itu mulianya bukan nomor kesekian di antara para rasul, tidak. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang nomor satu di antara para nabi dan rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Ini bukan bohong, bukan cerita dibuat-buat, dalilnya semua ada dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang lalu, ya, sebelum beliau mengakui bahwa Muhammad itu adalah, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi sangat wajar, ya, tidak ada pertentangan yang perlu diperdebatkan. Bahkan para ulama pun nggak ada yang berdebat tentang hal ini. Iya, Nabi Muhammad itu nomor satu, gitu loh. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sesi berikut ini kita ingin menyampaikan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan siapa itu Rasulullah SAW. Ya, Nabi itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa beliau. Ya, sekalipun dengan berbagai gaya bahasa, kalimat dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tadi kita bacakan surat Ali Imran.
Qala Allah Ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengkaruniakan, Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin. Berarti yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Anugerah. Minnah. Kalau bahasa Arabnya minnah. Laqad manna itu apa? Kata kerjanya. Allah menganugerahkan. Kalau kata bendanya minnah, ya, anugerah. Nabi Muhammad itu sebagai anugerah untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anugerah, Pak? Kenapa? Kan itu dia. Bagi kita yang berpikir ini kenapa? Mana buktinya? Ya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idz ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari golongan mereka. Rasul ini ngapain setelah diutus? Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Setelah itu apa? Wa yuzakkihim. Rasul ini membersihkan jiwa mereka, membersihkan hati kaum mukminin yang hidup bersama beliau dari segala sifat-sifat yang buruk, penyakit-penyakit hati, ya. Dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disempurnakan akhlak-akhlak mereka. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lalu Rasul ini apa? Mengajarkan kepada kaumnya Alkitabah, Al-Quran, wal hikmah. Hikmah itu maknanya hadis Nabi SAW. Atau akhlak-akhlak. Adab-adab cara berinteraksi dalam hari-hari kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang hidup di masa itu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini menarik, Pak. Ya, yang mana orang yang hidup pada waktu itu yang diutus Rasulullah ini, mereka itu wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka itu hidup dalam keadaan apa, Pak? Dhalalim mubin. Dhalal itu apa, Pak? Kesesatan yang nyata. Ya, maksud sesat itu jahiliyah. Sikap, ya, perbuatan kaum pada waktu itu banyak yang tidak layak, Pak. Berlaku bejat, berlaku keji, ya. Jangankan bicara tentang keilmuan, pokoknya bobrok semuanya, ya. Keadaan jelek sekali gitu, ya. Dihadirkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya Nabi itu berubah. Yang kasar menjadi lembut, yang kasar menjadi santun, yang kasar menjadi ramah, yang nggak ngerti adab, yang nggak ngerti nilai-nilai mulia, dengan kehadiran Rasulullah SAW itu mengerti. Hidup terpandang karena hadirnya Rasulullah SAW. Dari ayat ini kita teringat ada perkataan seorang sahabat Nabi yang terkenal yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Siapa namanya, Pak? Ibu? Hudzaifah bin Yaman. Beliau pernah berkata, laqad kunna fil jahiliyati wa syarr. Laqad kunna fil jahiliyati wa syarr. Syarr itu apa artinya, Pak? Buruk. Apa kata beliau? Sungguh kami ini dahulu berada dalam kejahiliahan, wa syarr, dan kebobrokan, kebejatan. Faja'anallahu bihadal khair. Faja'anallahu bihadal khair. Begitulah keadaan kami di masa sebelum Islam, sebelum hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'anallahu bihadal khair. Lalu Allah hadirkan untuk kami anugerah, yaitu apa? Hadal khair. Kebaikan ini, ya. Nabi disebut dengan kebaikan kalau dalam
perkataan ini. Hadal khair, Allah hadirkan kebaikan ini untuk kami. Siapa itu kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman yang pertama kita mendapatkan bahwa Nabi itu adalah minnah, anugerah untuk kehidupan ini, Pak. Kehidupan ini dengan kehadiran Rasulullah SAW mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi surat Al-Ahzab. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu, ya, kepada kaummu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai saksi, wa mubasysyiran wa nadhira, dan sebagai orang yang membawa kabar gembira dan orang yang memberi peringatan kepada kaummu, wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ya Pak ya. Dan kamu adalah orang da'iyan. Da'iyan itu yang mengajak kepada kebaikan, mengajak orang yang dari menyembah selain Allah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu da'iyan. Orang yang tidak suka dengan kebaikan diajak untuk suka kebaikan. Itu da'iyan ilallahi biiznihi. Mengajak kepada Allah biiznihi, dengan izin Allah, wasirojam munira. Dalam kalimat ini apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sirojam munira. Siroj itu apa artinya, Pak? Siroj itu pelita. Nah, kalau kita di kampung mungkin belum saat belum ada listrik di kampung itu, Pak ya. Pelita ya. Belum ada listrik, tahu-tahu ada aja lampu yang kecil. Tetapi sekalipun kecil, sangat bermanfaat. Dengan lampu kecil itu kita bisa belajar, kita bisa mengaji. Itu siraj, pelita, munira, yang menerangi kehidupan ini, Pak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirajam munira. Siapa beliau? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup zaman sekarang ini, Bapak Ibu, yang mengaku berilmu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ada yang mengerti kesehatan, mengerti kedokteran, mengerti teknologi, mengerti penerbangan, mengerti ini, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu apa semuanya. Matematika, ya, kita pintar, kita bisa kerja di mana-mana. Bisa kita pastikan kalau tidak ada kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bakalan, Pak. Bobrok kita ini, Pak. Enggak bisa. Saya yakin ya, tidak mungkin ya umat manusia tanpa kehadiran Rasulullah itu sampai bisa kayak sekarang ini, bisa membentuk sebuah peradaban. Loh, Ustaz, kok bisa ya? Nabi itu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari, kok bisa gitu loh. Iya, sangat bisa. Memang begitu, ya. Itu terbukti, Pak. Subhanallah. Yang pertama, minnah. Nabi itu minnah. Yang kedua, sirajam munira. Berarti mana jeleknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dalam surat Al-Maidah, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang dari Allah kepada kalian. Siapa yang datang itu? Nur. Dalam tafsirnya, Pak, silakan lihat buku-buku tafsir. Di antara makna nur itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin. Ya, Muhammad itu apa? Membawa, diberi oleh Allah apa? Kitabun mubin, yaitu Al-Qur'an. Berarti dalam surat Al-Maidah itu siapa Muhammad? Yaitu cahaya. Muhammad itu adalah cahaya untuk kehidupan ini. Nur. Nur sudah menjadi bahasa kita, Pak ya. Masjid An-Nur, ya Pak ya.
Mungkin ya maknanya adalah cahaya dalam kehidupan ini. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil-dalil penguat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan memang nabi itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia. Ya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang Maulid, ya tentu kita enggak lepas kalau Maulid itu hari kelahiran. Bagaimana Rasulullah ini gitu ya, kok bisa gitu loh. Apa ya, setidaknya kita akan dapat gambaran Rasul itu bagaimana lahirnya beliau gitu Pak ya. Disampaikan dalam banyak riwayat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di kitab-kitab yang sahih gitu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ibu beliau siapa namanya Pak? Ibu Aminah ya. Aminah bintu Wahab ya. Aminah bintu Wahab. Beliau ini ya disampaikan ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ringan. Itu yang pertama, Pak. Ringan, enggak kerasa ya. Kemudian ketika melahirkan juga tidak terasa beban. Nah, menariknya, subhanallah. Bahkan beliau ketika setelah melahirkan itu ditanya gitu, ya, tidak ada rasa apa-apa gitu loh. Kemudian disampaikan, ya Sayyidah Aminah gitu, sesungguhnya engkau telah melahirkan Sayyidal Khalq gitu ya, orang yang terbaik ya, hamba Allah yang paling mulia. Itu nah, ini bisa kita yakini bahwa ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa beban, kemudian tidak ada rasa sakit ya. Kemudian beliau pun merasa nyaman. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pertanyaan. Ketika Rasulullah lahir itu, Pak, Rasulullah pernah dikhitan dalam hidupnya atau tidak pernah dikhitan? Ya sudah pastilah ya Pak ya. Rasulullah khitan gitu. Tapi pertanyaannya, khitannya Nabi itu kapan? Nah, itu dia. Jarang kita mendengar mungkin Nabi itu kapan khitannya, apakah sudah besar gitu. Kalau Nabi Ibrahim jelas Pak ya. Kapan? Ya, kalau Nabi Ibrahim khitannya umur 80 tahun. Nah, itu. Khitannya umur 80 tahun. Ya, karena kalau 80 tahun zaman dulu mungkin masih kecil, masih muda gitu. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang 80 tahun itu udah udah tidak layak Pak ya, subhanallah. Jadi dalam riwayat ya bisa kita petik ada tiga ya, ada tiga. Ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim ya Pak ya, dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, terkenal kitab Tuhfatul Maulud ya. Ibnul Qayyim mengatakan yang pertama ada tiga pendapat. Yang pertama mengatakan Nabi itu ketika beliau lahir ya langsung makhtunan, kana makhtunan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika lahir itu sudah terkhitan. Nah, ya otomatis gitu Pak ya, langsung ya sudah terkhitan. Ini para ulama ya, saya baca juga pendapat yang pertama ini terdapat hikmah lah gitu ya, masuk akal juga karena hikmahnya adalah tidak ada seorang pun ya melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkhitan langsung ya, tidak ada yang bisa melihat. Yang kedua, Nabi itu dikhitan, ini pendapat yang kedua mengatakan ketika peristiwa pembedahan syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya, ketika beliau masih kecil. Ya, ketika malaikat Jibril membersihkan dada Nabi. Kita tahu itu sejarahnya gitu ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang mengkhitan Nabi itu kakek beliau. Siapa namanya Pak? Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini subhanallah. Memang kakek beliau ini kalau kita lihat dalam sejarah mengagumkan sekali Pak. Ya.
Beliau sayang sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Pak ya. Terus bagaimana pendapat? Pilih yang mana Pak Ustaz gitu. Kalau Bapak dan Ibu gitu, ya kalau memang begini ada riwayatnya gitu ya, tentu kita mau pilih yang mana silakan gitu. Tapi ini diakui oleh para ulama gitu. Enggak harus milih harus ini gitu, enggak. Saya menyampaikan apa yang ada gitu ya. Oh, saya setuju yang langsung dikhitan Pak Ustaz. Ya bagus Bapak silakan gitu. Terus Bapak yang lain mengatakan, saya setuju Rasul itu dikhitan oleh kakeknya. Itu tidak apa-apa. Yang jelas dalam Islam, dalam riwayat itu ada ini khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran. Terus langsung saja ke poin gitu kan. Kemudian yaitu tentang apa Pak, Ibu? Tentang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Kemudian penampilan Nabi itu bagaimana, kemudian sosok postur Nabi itu bagaimana. Dari banyak riwayat hadis ya dan syair yang disampaikan oleh sahabat yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan gambaran ya. Rasulullah itu ya dengan sederhana lah. Rasulullah itu memiliki wajah yang sangat tampan ya. Bahkan digambarkan orang kalau melihat Nabi itu Pak malas untuk malas untuk mejam gitu loh. Nah, gitu dia. Berat untuk mejam kalau melihat wajah Nabi itu Pak begini. Nah, terus disampaikan juga Nabi itu dilihat dari kejauhan sudah ganteng. Dari kejauhan nih Pak. Dari kejauhan udah ganteng. Dilihat dari dekat lebih ganteng lagi. Itu dia, beda dengan kita mungkin. Kalau kita dari kejauhan mungkin wow gitu Pak ya. Pas di dekat gitu. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya mungkin pakai pakai sulap kalau kita gitu. Kalau Rasul enggak, dari kejauhan sudah nampak gantengnya, memikau, dekat mendekat, ya semakin ganteng. Ya. Terus ada pertanyaan juga, ini sering ini Pak ya. Mana yang ganteng gitu? Nabi Yusuf atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam sejarah gitu ya, dalam Al-Qur'an disampaikan juga Nabi Yusuf itu gantengnya minta ampun gitu Pak ya. Memikau sekali. Para ulama menyampaikan kegantengan Nabi Yusuf itu adalah syatru jamali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru syatr itu apa Pak? Baru setengah dari kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya. Itu gantengnya Nabi Yusuf itu baru setengah dari kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Kata ulama ya kita tahu ini dari Al-Qur'an juga gitu ya. Gantengnya Nabi Yusuf itu membuat fitnah. Ya kalau bahasa Arabnya al-jamalul fatin ya. Memikau istilahnya memikau para ibu-ibu ya. Sehingga dalam Al-Quran wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Nah, itu dalam Al-Quran surah Yusuf. Ketika orang-orang yang ada di istana tersebut, ya perempuan-perempuan yang ada di istana tersebut melihat Nabi Yusuf datang, wa qatta'na aydiyahunna. Ketika itu mereka sedang motong-motong gitu ya. Ya kalau kita kecil dulu kisahnya motong bawang lah. Ya. Terserahlah kalau bawang, yang penting memang ada dalam Al-Quran kata wa qatta'na aydiyahunna, itu ya memang ya. Mereka sampai terpotong tangan mereka. Wa qulna hasya lillah gitu ya. Ketika melihat Nabi Yusuf lewat itu, para perempuan yang ada di istana itu berkata hasya lillah. Hasya itu Pak subhanallah gitu Pak ya. Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Oh, kata perempuan yang ada di istana, ini bukan manusia ini adalah malaikat katanya gitu loh. Ma hadza bashar, ini bukanlah manusia, in hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini bukan manusia. Istilahnya memfitnah, al-jamalul fatin. Itu bedanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganteng beliau tidak membuat fitnah gitu loh Pak. Gantengnya itu subhanallah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam sebut Pak.
Kalau apa kata Nabi, orang yang bakhil ya, kalau disebut namaku dia enggak bersolawat kepadaku. Itu dia sebut sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, gambaran nyatanya kita dengarkan ya, bukti-bukti dalam sejarah bait-bait syair ya, yang pernah disampaikan oleh sahabat. Yang pertama ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, sudah siang aja nih kayaknya. Ini bercerita Rasulullah ini banyak sebenarnya Pak, subhanallah, tapi ini petik-petikan saja ya, yang barangkali bisa menghemat waktu kita. Yang pertama kami ingin menyampaikan, ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Ini yang saya sampaikan tadi di awal mukadimah. Ada orang yang hidup ya, yang hidup bersama Nabi tetapi dia lebih tua dari Rasulullah SAW. Yaitu siapa ini? Hasan bin Thabit. Ya, beliau ini hidup di masa jahiliyah selama 60 tahun. 60 tahun hidup di masa jahiliyah dan 60 tahun juga hidup di masa Islam. Berarti umurnya berapa Pak? 120 tahun. Itu Hasan bin Thabit. Sebelum Nabi lahir beliau sudah hidup di Madinah sana ya. Tahu bagaimana masa jahiliyah itu Pak. Ketika Nabi lahir, Nabi kecil, tumbuh sampai Nabi besar, beliau melihat Rasulullah. Tahu siapa itu Rasulullah SAW. Begitu gambarannya. Hasan bin Thabit ini seorang yang terkenal dengan puisi sastrawan. Beliau menyampaikan dalam sebuah syairnya yang sangat terkenal sekali ya Pak ya. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini, ya Pak ya. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini ya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini kalimat yang sangat menarik sekali ya Pak ya. Apa artinya? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Orang yang paling ganteng darimu wahai Nabi, orang yang paling ganteng dari kamu wahai Rasulullah, lam tara qattu aini. Mata ini belum pernah melihatnya. Mataku ini, kata Hasan bin Thabit, mataku ini belum pernah melihat orang yang lebih ganteng dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang lebih sempurna dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam talidin nisa'u. Belum pernah orang yang lebih ganteng dan sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh para ibu-ibu. Belum pernah belum ada orang yang lebih ganteng yang dilihat oleh mataku, dan belum ada orang yang lebih sempurna yang pernah dilahirkan oleh ibu-ibu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, kata beliau, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Baginda itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mubarra'an min kulli aibin, terbebas dari cacat. Cacat di sini seperti dalam bahasa, di hadis, dalam sejarah gitu ya. Dua kata Pak. Nabi itu sempurnanya dua kata ini ya. Apa yang pertama? Khalqan, ciptaan. Wa khuluqan, dan akhlak. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan Nabi itu atau bersihnya Nabi itu dari cacat dari dua sisi. Yang pertama khalqan. Khalqan itu apa Pak? Ciptaan, postur, nggak ada cacat. Subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya punya cacat Pak. Nabi nggak ada. Mungkin kita tumit kita atau lutut kita ya pernah korengan gitu. Subhanallah. Ya, jujur kita harus mengakui gitu ya. Secara ciptaan kita punya cacat. Nabi tidak ada cacat sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqan, secara akhlak
Nabi SAW. Jadi dua sisi ini sempurnanya beliau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya. Baginda Muhammad itu diciptakan oleh Allah mubarra'an, terhindar dari segala cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Beliau menyampaikan seolah-olah baginda Rasul itu diciptakan semaunya beliau. Apa? Sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya apa? Setiap kita itu kan sebenarnya punya kehendak untuk lahir sempurna, Pak ya. Kita itu, manusia itu memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, punya keinginan, ciptakanlah saya ini sempurna. Tetapi tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Makanya Hasan bin Sabit mengatakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah ya Muhammad SAW itu dia diciptakan sesuai dengan keinginan dia atau sesuai dengan orderan dia. Kalau bahasa kitanya, ciptakan saya sempurna. Ya, subhanallah, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya, Pak? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, ya. Yang kedua, kisah kedua. Siapa itu Rasulullah SAW? Jadi kesempurnaan Nabi itu dua sisi, Pak ya. Postur dan akhlak. Dari sisi akhlak, saya ingin menyampaikan yaitu kisah nyata dalam sejarah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Pernah mendengar, Pak? Ya, subhanallah. Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi di Madinah. Yahudi, Pak. Beliau disampaikan dalam sejarah termasuk keturunan Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di Mesir, keturunan Nabi Yakub, ya, keturunan Nabi Ishak. Yang jelas kalau jalur sana berarti dia Bani Israel. Tetapi Abdullah bin Salam ini hidup di kota Madinah, yang nama sebelum Islam itu disebut dengan Yathrib. Abdullah bin Salam, beliau orang Yahudi tetapi masuk Islam, alhamdulillah ya, berkat bergaul dengan Rasulullah SAW dan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah dia masuk Islam, apa Bapak? Beliau ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang diistimewakan dalam Islam, ya. Bahkan al-masyhud lahu bil jannah. Ya. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, ya, tetapi dia menjadi seorang sahabat Nabi yang disaksikan oleh Nabi masuk surga. Abdullah bin Salam orang Yahudi. Kisahnya bagaimana? Mula-mula dia, Pak. Yang menariknya begini. Ketika Rasulullah SAW mulai hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah. Sebelum beliau hijrah ini, Abdullah bin Salam ini dia belum masuk Islam lah. Sudah pasti. Namanya sebelum masuk Islam bukan Abdullah. Abdullah itu diganti oleh Rasulullah SAW. Namanya sebelum Islam Husain. Husain bin Salam, ya. Pakai short, Husain bin Salam, ya. Itu nama beliau sebelum masuk Islam. Jadi sebelum Nabi hijrah, ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, orang di Madinah itu sudah mulai banyak mendengar Rasulullah, Nabiullah, Muhammad, ya, didengar oleh orang, Pak. Penduduk Madinah itu mendengar berita tentang Nabi ini, termasuk Abdullah bin Salam ini mendengar Nabi, ya. Di Mekah itu ada seorang Nabi yang soleh, yang ramah, yang santun, yang menjaga amanah, yang mulia sekali. Pokoknya terpuji, Muhammad itu terpuji. Tibalah waktu hijrah. Ketika hijrah, Rasulullah SAW dengan singkat cerita sampai di Madinah, sampai di negeri Yathrib. Ketika Rasulullah dan para sahabat sampai di Yathrib itu, Pak, di Madinah, tentu orang yang selama ini belum pernah melihat wajah Nabi itu, Pak, ya, teriak-teriak, Pak. Warga Madinah itu teriak-teriak. Teriaknya apa? Laqad jaa Rasulullah, jaa Rasulullah. Teriaknya sambil ngasih tahu ke setiap rumah, Pak. Jaa Rasulullah, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Ngasih kabar ke yang lain. Bersorak-sorak. Tentu kedengar oleh siapa? Abdullah bin Salam ini. Orang Yahudi. Dia penasaran, ya Allah, apa kata dia? Mana itu Muhammad? Warga Madinah sudah teriak, datang Muhammad, Rasulullah telah datang Madinah. Mana? Mana? Gitu ya.
Abdullah bin Salam bergegas mencari Muhammad itu siapa. Mana aku ingin melihat. Selama ini aku hanya mendengarnya saja. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Salam ini melihat wajah Nabi yang pertama kali, Pak. Ketika beliau melihat wajah Nabi SAW, la ilaha illallah, berdebar. Pokoknya begitu, Pak. Apa yang terjadi? Beliau mengucapkan kata yang secara fitrah keluar. Perkataan Abdullah bin Salam ini tercatat dalam sejarah. Apa kata beliau? Falamma ra'aituhu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Apa artinya, Pak? Kata dia ketika melihat wajah Muhammad SAW, ketika aku melihatnya, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pembohong. Bukanlah wajah seorang pembohong. Itu kesaksian. Dari mana keluar itu, Pak? Tentu dari hati dan rasa ini, Pak. Dalam sejarah ketika itu, Abdullah bin Salam belum pernah bergaul dengan Nabi, belum pernah berinteraksi dengan Nabi, belum pernah. Tapi kok kata yang keluar begitu. Ketika aku melihat wajahnya, aku mengetahui bahwa wajahnya itu bukanlah wajah seorang pembohong. Sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian dari orang Yahudi. Belum masuk Islamnya. Tentulah setelah bergaul dengan Rasulullah SAW. Beliau dalam sejarah Islam setelah banyak bergaul dan belajar kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahabat yang istimewa. Bahkan beliau disaksikan untuk masuk surga. Bahkan karena dekatnya dengan Rasulullah SAW, orang Yahudi ini dia masuk Islam dan belajar dengan Rasul. Beliau diberikan ilmu yang sangat berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disampaikan kalau ingin belajar tentang Islam, belajar dengan Abdullah bin Salam. Itu pesan para ulama yang hidup pada waktu itu. Rasulullah menyetujui itu, Pak. Itulah mungkin barangkali sedikit petik-petikan. Banyak lagi sebenarnya poin-poin yang ingin kita sampaikan. Tentu waktu yang sangat singkat. Semoga ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendengarkan sekarang, saat-saat sekarang Nabi kita dilecehkan, Nabi kita dihina, Pak ya. Nabi kita dilecehkan oleh orang yang hina, oleh orang yang sudah pasti kita mengatakan itu bukan orang Muslim saja mengatakan, Pak. Orang Nasrani, orang-orang yang itu juga banyak protes kepada presiden Prancis itu, Pak, Macron itu. Ngapain kamu gitu ya? Rasul dan Nabi itu adalah garis merah. Jangan disentuh-sentuh. Apa gunanya kamu menyentuh gitu? Begitu dia. Nggak layak. Silakan kamu beragama apa saja. Tetapi kalau Nabi itu jangan dilecehkan. Saya pernah mendengar juga, Pak, bahwa dalam peraturan Uni Eropa itu, Pak, Uni Eropa itu ada peraturannya bahwa melecehkan agama atau Nabi dan kitab-kitab atau ajaran agama itu bukan termasuk kebebasan dalam berpendapat. Ada memang poin itu, melecehkan unsur-unsur agama itu bukan termasuk kebebasan dalam berpendapat. Itu dia. Sebenarnya pelecehan ini bukan sekarang aja, Pak ya. Sebelumnya ada di Denmark, di mana-mana orang ribut gitu. Secara otomatis orang memberontak karena itu Nabi. Nabi itu garis merah, nggak bisa ditawar-tawar. Saya dengar juga di jurnal Al-Azhar, Perancis minta kepada Al-Azhar Mesir, untuk meredakan, kaum muslimin. Jawab Al-Azhar apa? Tidak ada tasamuh, tidak ada toleran, tidak ada nego-nego tentang ini. Nabi dan Rasul itu adalah garis merah, khatul ahmar. Kamu yang berbuat tanggung sendiri. Kerugian apalah, celaan orang, kerugian keuangan, ekonomi dibaikot, tanggung sendiri karena kamu yang berbuat. Nggak ada gunanya, nggak layak
kamu menghina seorang nabi dan rasul itu nggak layak. Siapa kamu? Presiden. Paling berapa tahun ya Pak ya? Setelah itu sudah kroco lagi. La ilaha illallah. Jadi rakyat kecil-kecilan gitu Pak ya. Apa yang mau itu kan? La ilaha illallah. Sedangkan nabi ya Pak ya. Nabi gimana? Dunia akhirat. Dia tidak akan hina. Ya. Saya sampaikan kemarin, waktu saya khutbah Jumat. Saya khutbah Jumat kemarin di Masjid Sari Asi Karawaci Pak. Ya, punya bapaknya Pak Wali Kota Pak ya. Ya, Sari Aci. Ada Bapak Wali Kota ada kemarin, kemudian orang tuanya ada juga sholat di sana. Saya sampaikan masalah ini karena bertepatan sekali tentang Maulid Nabi. Ya, cuman singkat saja. Saya sampaikan terakhir apa? Kaum muslimin rahimakumullah, demi Allah kata saya. Demi Allah kita harus meyakini Al-Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu akan tetap mulia selama-lamanya. Ya, tidak akan hina sekalipun dilecehkan, tidak akan hina. Terus pelajaran yang bisa kita petik apa? Tragedi-tragedi ini sebenarnya Bapak Ibu sebagai apa? Ujian keimanan bagi kita. Kita melihat itu, kita mendengar kabar itu, bagaimana perasaan kita? Kalau kita hanya diam saja, Nabi kita dilecehkan, nggak merasa tercoreng, nggak merasa sedih, nggak merasa gimana gitu berontak dalam hati ini, itu musibah Pak. La ilaha illallah. Enggak merasa tersinggung Nabi kita dilecehkan, itu musibah. Ya, itu musibah. Berarti apa? Cinta dan sayang kita kepada Nabi itu mungkin selama ini masih mulut saja Pak. Kenapa musibah? Ya Allah, solat kita itu enggak sah kalau tidak menyebut nama Muhammad itu loh Pak. Enggak sah solat kita kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kita belum sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat kita enggak sah. Dengan kita bersyahadat itu kita apa? Kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan zakat, kita diwajibkan berhaji. Berarti apa? Kita sholat itu karena Muhammad, ya syahadat juga. Kalaulah bukan karena Muhammad ini kita enggak wajib sholat Pak. Kita enggak wajib zakat. Kita enggak perlu naik haji. Begitu mulianya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, ya. Garis merah, tidak wajib kita haji ke Mekah itu Pak kalau kita belum menyebut nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu memang ajaran dia. Tahu-tahu ada orang yang sangat hina melecehkan beliau. Jadi bersyukur Bapak Ibu ya jamaah sekalian, kalau kita tahu mendengar kabar ini, perasaan sedih ada. Itu syukur. Perasaan ingin marah ada, syukur, alhamdulillah. Itu bukti keimanan kita. Tapi kalau hanya diam-diam saja, na'udzubillah, itu musibah bagi kita. Tolong kita barangkali kenapa musibah itu ada dalam jiwa kita, menimpa kita, barangkali selama ini kita belum terlalu kenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia. Sekian, semoga penyampaian yang sederhana ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.